Selamat bertemu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penulisan referensi atau kalau pada mata kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah, ini adalah materi yang kelima. Jadi pertama kita akan mengenal apa itu referensi. Referensi pada dasarnya adalah pemberitahuan, ya. Pemberitahuan tentang apa? Yaitu tentang sumber informasi dan ide-ide yang digunakan dalam sebuah tulisan akademis atau tulisan ilmiah. Jadi ketika kita mencantumkan berbagai informasi untuk digunakan dalam tulisan akademis, maka kita diharuskan untuk mencantumkan sumber-sumber informasi yang kita dapatkan. Itu yang disebut dengan referensi, ya. Selanjutnya, mengapa kita harus mereferensi? Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita harus melakukan referensi atau mereferensi. Yang pertama adalah kita dengan mereferensi, kita menunjukkan sebagai seorang penulis atau seorang peneliti yang mempunyai banyak bahan kajian. Ya, ketika kita menulis begitu banyak referensi, maka kita menunjukkan bahwa kita mempunyai banyak bahan kajian. Lalu yang kedua, kita mereferensi karena kita akan menunjukkan sumber informasi dari bahan kajian yang kita gunakan. Jadi yang kedua adalah menunjukkan sumber informasi. Kemudian yang ketiga, dengan mereferensi kita akan menunjukkan hormat kita atau penghargaan kepada pemilik asli ide atau karya yang kita gunakan sebagai bahan referensi, ya. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting adalah dengan mereferensi kita akan terhindar dari tindakan plagiat, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit awal saja tentang tindakan plagiat. Nanti tentang plagiat ini akan kita bicarakan pada materi yang lainnya. Yang pertama, plagiat. Plagiat adalah menampilkan pemikiran atau karya orang lain yang seakan-akan berasal dari hasil kerja penulis, ya. Jadi apakah sebenarnya boleh menampilkan pemikiran atau karya orang lain? Boleh, sebenarnya boleh menampilkan pemikiran atau karya orang lain, tetapi tidak boleh seakan-akan itu berasal dari hasil kerja si penulis, ya. Jadi dengan demikian, apabila dalam satu karya ilmiah terdapat kalimat-kalimat yang berasal dari pemikiran orang lain tetapi tidak disertai dengan pencantuman referensi, maka secara tidak langsung penulis menyatakan bahwa pemikiran tersebut atau karya tersebut itu berasal dari dirinya. Jadi dengan kata lain, bila kita menulis sesuatu karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, kita atau pembaca akan mengasumsikan bahwa itu adalah karya kita, ya. Dengan demikian itu sudah merupakan tindakan plagiat, ya. Nah, tindakan plagiat ini secara akademis adalah tindakan yang merupakan tindakan dengan pelanggaran berat dan sanksi yang cukup berat, ya. Nah, masalahnya adalah banyak terjadi secara tidak sengaja, ya. Banyak sekali juga terjadi bahwa plagiat itu terjadi karena tidak sengaja. Nah, untuk terhindar dari pelanggaran ini, maka kita perlu mengetahuinya, perlu mempelajarinya, batasan-batasan mana dan jenis-jenis apa nanti tentang plagiat, ya. Pokok pembahasan plagiat nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah kapan kita harus mereferensi, ya. Kita harus mereferensi, ya, ketika kita mengambil pemikiran atau karya orang lain yang bersumber pertama dari buku atau sebagian dari buku, ya. Itu yang pertama. Kemudian dari jurnal, ya, dari jurnal, misalnya dari jurnal-jurnal penelitian, maka kita harus mereferensi. Kemudian yang ketiga dari sumber-sumber yang berasal dari artikel, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus mereferensi pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan misalnya pada kegiatan tertentu, konferensi atau publikasi formal lainnya, seminar dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus mereferensi, ya, yang bersumber dari
misalnya siaran televisi, radio, video, seperti itu kita juga harus mereferensi. Kemudian juga dari sumber-sumber elektronik lainnya, misalnya dari internet dan database online, ya. Dan kemudian juga kita harus mereferensi bila sumber itu merupakan hasil dari komunikasi personal seperti wawancara, surat elektronik, email, atau surat menyurat biasa lainnya, ya. Nah, itu kapan kita akan harus melakukan referensi. Kaidah umum dalam referensi adalah sebagai berikut. Referensi itu harus selalu dilakukan ketika kita mengambil pemikiran atau ide orang lain atau karya orang lain. Ketika kita mengambil pemikiran atau ide orang lain, maka kita harus melakukan referensi, ya. Yang kedua, kaidah umumnya adalah referensi harus selalu digunakan pada saat mengemukakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri, ya. Jadi ada ide orang lain atau karya orang lain, tetapi kita kemukakan dengan kata-kata sendiri, ya. Atau juga ketika kita mengemukakan rangkuman ide orang lain, jadi sifatnya rangkuman ide orang lain, tapi kita ungkapkannya dengan kata-kata sendiri, maka kita juga harus mereferensi, ya. Atau kita langsung mengutip langsung, ya, kutipan langsung, jadi kita langsung mengambil tanpa menggunakan kata-kata sendiri, maka ini juga mutlak harus melakukan referensi. Kemudian referensi juga harus digunakan pada saat kita mengambil misalnya data atau gambar atau tabel atau juga angka-angka dari sumber-sumber yang dibuat oleh orang lain, gitu ya. Nah, referensi ini harus dilakukan dalam dua tempat. Jadi kalau kita membuat suatu karya tulis, maka referensi itu harus ada dua tempatnya. Pertama adalah dalam teks, artinya ada dalam badan penulisan atau tulisan kita dari bab 1 sampai bab 4. Itu berarti harus ada, kalau kita mengutip berarti harus ada dalam teksnya, ya. Dan yang kedua, penempatannya ada dalam daftar referensi, ya. Paling akhir tuh ada daftar referensi, maka harus ada di situ. Dengan kata lain, ya, ini sebagai tips dalam penulisan karya tulis ilmiah, apa yang kita tulis dalam teks yang bentuknya kutipan referensi dari orang lain, itu harus ada di daftar referensi di belakang, ya, harus ada di daftar referensi. Demikian juga apa yang ada di daftar referensi itu harus terbukti ada di dalam teks, seperti itu. Banyak style yang dapat digunakan dalam penulisan referensi, ya. Kita bisa menemukan misalnya ada Turabian style, Harvard style, kemudian ada Vancouver style, ada juga APA style, Chicago style. Bahkan ada yang menggunakannya dengan berbagai kombinasi dari berbagai style. Jadi dikombinasikan style ini, ya. Nah, style ini masing-masing punya kelemahan dan keuntungannya, ya, keunggulannya. Artinya pada satu style mungkin cukup ringkas, tapi pada beberapa bagiannya juga cukup rumit, seperti itu, ya. Tergantung style yang kita gunakan. Nah, permasalahannya adalah bukan style mana yang paling baik, karena semua style itu cukup baik, namun konsistensi dalam penggunaan stylenya. Jadi ketika kita akan menggunakan misalnya Harvard style, maka seluruh kutipan dan seluruh daftar referensi itu harus menggunakan style yang sama. Tidak bisa misalnya kita menggunakan cara kutipan dengan American style atau EPA style, tapi kita menggunakan daftar referensi dengan Harvard style, seperti itu tidak bisa. Jadi kita harus konsisten dalam penggunaan stylenya. Nah, selanjutnya nanti apa yang akan kita bicarakan ini, kita akan menggunakan anutan yang kita gunakan, yaitu Harvard style. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu melakukan kutipan referensi dalam teks. Tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa sebenarnya melakukan referensi itu ada dua, yaitu melalui daftar referensi yang ada di belakang dari suatu karya, dan yang kedua adalah melakukan kutipan referensi dalam teks. Nah, maka pada saat ini kita akan bicarakan dulu, atau pada bagian A adalah kutipan referensi dalam teks. Melakukan kutipan dalam teks mempunyai prinsip dasar. Jadi prinsip dasar kutipan itu cara menulisnya adalah sebagai berikut. Nama keluarga, ya, atau nama akhir pengarang, ya. Nama keluarga ini biasanya kalau pengarangnya dalam bahasa Indonesia biasanya tidak mempunyai nama keluarga, maka yang bisa digunakan adalah nama akhirnya, ya, nama akhirnya. Kemudian tanggal publikasi, ya, koma,
nomor halaman seperti itu ya. Ini prinsip dasarnya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya merujuk pada halaman tertentu, misalnya ya, ditulisnya adalah Syams 2001, halaman titik 132. Ini nomor halamannya ya. Atau misalnya merujuknya pada serangkaian halaman, maka cara menulisnya adalah nama pengarangnya, nama belakang pengarangnya, atau ini nama keluarga, Syams, tahun publikasi 2001, HH titik, ini range halamannya 132 sampai 135 kurung tutup ya. Atau bila mereferensinya secara umum tidak menggunakan halaman, bisa ditulis Syams 2001 misalnya seperti itu, kurung buka kurung tutup ya. Jadi prinsip dasar ini berlaku untuk baik publikasi cetak maupun publikasi elektronik. Khususnya untuk publikasi elektronik biasanya tidak mempunyai halaman, maka cukup ditulis tahun publikasinya saja ya. Itu untuk prinsip dasar kutipan. Sekarang kita melihat bagaimana mengutip dengan kasus-kasus tertentu, karena nanti saya akan memberikan banyak contoh kasus yang berbeda-beda. Jadi yang pertama yaitu A1, bila kita mengutip dari buku dengan pengarang tunggal. Ini buku semua ya, buku dengan pengarang tunggal. Misalnya seperti ini. Caranya, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat sangatlah diharapkan untuk mempunyai sistem file yang efisien dan efektif. Ini kutipan yang kita ambil. Kemudian cara menulisnya adalah seperti yang tadi. Contohnya adalah nama belakang pengarangnya adalah Amsyah, tahun terbitnya 1995, halaman titik, pengambilan halamannya halaman berapa, misalnya halaman 7 kurung tutup seperti itu. Atau bisa dilakukan seperti ini, didahulukan dengan namanya dulu. Jadi Amsyah, kemudian kurung buka 1995, H titik, halamannya 7 kurung tutup, baru diteruskan mengemukakan bahwa seperti itu ya. Ini kasus untuk pengutipan dengan pengarang tunggal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ngambil kutipan dari suatu buku dengan dua pengarang. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ambil kata-kata yang dikutipnya adalah kesuksesan sebuah wawancara akan dipengaruhi oleh tingkat keahlian seseorang dalam bertanya, mendengar, dan merangkum ya. Maka cara pengambilan referensinya adalah ini namanya Ludlow dan ya, pakai tanda dan Bentham, tahunnya 1992, halaman titik 32 seperti itu. Kalau ada range halaman berarti HH ya. Kalau ini hanya ngambil satu halaman berarti di halaman 32 berarti H titik 32 kurung tutup seperti itu ya. Atau kita bisa tulisnya duluan sumber referensinya ya, yang di bawahnya Ludlow and Bentham, terus kurung buka 1992, H titik dengan halamannya 32 kurung tutup, mengemukakan bahwa selanjutnya itu yang akan kita kutip gitu. Itu kasus untuk buku dengan dua pengarang. Selanjutnya adalah bagaimana buku dengan tiga pengarang ya. Contohnya cara penulisannya seperti ini. Kutipannya dulu ditulis, misalnya penggunaan proses ini akan mengarahkan ke tingkat akurasi yang lebih tinggi. Kurung buka, penulis pertama Cooper, Criver, tanda dan, kemudian Van, tahun 2002, H titik 132. Jadi ada tiga pengarang, nama belakangnya yaitu Cooper, Criver, and Van seperti itu. Dan halamannya ya 132. Atau bisa cara menulisnya dibalik. Jadi sumber referensinya dulu. Cara nulisnya adalah namanya dulu, Cooper, Criver, dan Van. Lihat perubahan tanda dan diganti menjadi kalimat dan ya. Dan Van kurung buka 2002, H titik. Maaf, sebenarnya itu ada H titik ya. H titik 132 kurung tutup. Ya, ada H titik 132. Kemudian baru kutipannya. Penggunaan proses ini akan mengarahkan ke tingkat akurasi yang lebih tinggi. Ya, ini untuk tiga pengarang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau pengarangnya 4 atau lebih pengarang.
ya. Bila pengarangnya 4 atau lebih dari 4 gitu ya, maka kita menggunakan digunakan kata at all titik setelah nama pengarang pertama disebutkan. Jadi nggak disebutkan semuanya, jadi kita hanya ngambil nama pengarang awal saja ya, kemudian kita tulis at titik all ya. Contohnya seperti ini. Kutipannya adalah, Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi yang mempunyai fondasi sejarah yang unik, dan organisasi ini bertujuan menjalin komunikasi dan kerjasama antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu kutipannya. Sumbernya adalah Schemerhorn ya, kurung buka Schemerhorn et al. Karena nama lainnya tidak disebutkan, mungkin ada 4 pengarang atau lebih, titik 2004 tahun publikasinya, koma H.489 kurung tutup. Seperti itu ya. Itu bagaimana kita mengutip sumber buku dengan 4 atau lebih pengarang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengutip bila tidak ada nama pengarangnya ya. Ini bisa saja terjadi, misalnya kutipan itu kita bersumber dari misalnya sumber-sumber pamflet atau brosur lainnya, atau misalnya kadang-kadang pada suatu conference gitu ya, ada sumber tapi tidak ada, sumber pustaka tapi tidak ada nama pengarangnya ya. Bila nama pengarangnya tidak ditemui, maka gunakan judul tulisan dalam italiknya. Jadi judul tulisannya ya dalam bentuk italik atau miring gitu ya, baru sertakan tanggal publikasi seperti itu. Ini contohnya, misalnya ini kutipannya, sebuah lembaran pendidikan pasien mengatakan bahwa penyakit ini lebih sering muncul pada pria. Nah, kemudian sumbernya adalah kurung buka, ini nama sumbernya ya, nama judul tulisannya pakai italik atau miring, fakta-fakta penyakit jantung koroner, selesai, kemudian baru tahunnya 1998 kurung tutup ya. Nah, itulah bagaimana kita mengutip dari 1 pengarang, 2 pengarang, 3 pengarang, lebih dari 4 atau lebih pengarang itu, dan tidak ada pengarang. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan kutipan dari suatu sumber yang mempunyai banyak volume. Nah, contoh yang banyak volume ini misalnya jurnal ya. Misalnya ada suatu jurnal, misalnya jurnal kesehatan. Maka jurnal kesehatan ini biasanya dia mempunyai volume, misalnya tahun 2010 misalnya punya volume 1 dan volume 2. Tahun berikutnya punya volume 3 dan 4 dan seterusnya. Biasanya ini buku jurnal atau serial yang mempunyai volume ya. Jadi yang pertama adalah bila kita mengutipnya dari sebuah halaman dalam volume dari suatu sumber yang punya banyak volume, maka caranya adalah kita ambil kata-kata referensinya. Pertama misalnya cerita tersebut merupakan ilustrasi kehidupan rakyat. Itu kutipannya yang kita ambil. Kemudian sumbernya kita tulis adalah Duma, ini nama si yang mempunyai ide ya. 2011 ini tahun terbitnya. Kemudian koma, ini volumenya kita tulis volume keberapa, misalnya volume .2 berarti volume kedua dari jurnal tersebut contohnya. Kemudian halamannya sama saja tulisnya halaman .42 kurung tutup seperti itu ya. Atau kita juga bisa, caranya adalah mengutip keseluruhan karyanya kita kutipnya, jadi bukan per halaman tapi seluruh karyanya dari dalam volume tersebut. Cara menulisnya adalah kita bisa ambil dulu kutipannya, yaitu contoh, cerita-cerita tersebut adalah sebuah ilustrasi kehidupan rakyat. Itu kutipan yang kita ambil. Kemudian sumbernya adalah Duma, nama ya, namanya. Kemudian tahun terbit 2011. Kemudian koma, tanpa page, tanpa halaman, kita hanya tulis volume .2 kurung tutup seperti itu ya. Itu cara pengambilan kutipan dalam suatu karya yang punya banyak volume. Selanjutnya yang ketujuh adalah suatu karya yang disebutkan dalam karya lainnya. Nah, ini banyak sekali, ini yang paling banyak biasanya terjadi. Jadi kita mengambil suatu karya orang lain, tetapi karya tersebut itu disebutnya dalam karya orang lain lagi. Misalnya dalam penelitian yang kita temukan ya, karya tulis orang lain misalnya seperti itu. Tapi
Nah, untuk itu bila mereferensikan ide seseorang, ya, sumber informasi primernya yang ada di tulisan orang lain itu sumber informasi sekunder. Jadi misalnya ada penelitian seorang ahli, itu informasi primernya, tapi hasil penelitiannya kita temukan di karya orang lain lagi, berarti itu sumber informasi sekundernya yang kedua, ya. Nah, saran saya sebaiknya cari dulu, ya, sumber informasi primernya. Ya, sumber informasi primernya kita harus cari dulu sebenarnya. Sebisa mungkin itu sumber asli atau sumber informasi primernya dicari lebih dahulu, ya, karena kemungkinan saja mungkin gitu ya ada kesalahan di sumber informasi sekundernya, ya. Nah, tapi bila tidak memungkinkan, kita tidak apa-apa menggunakan sumber informasi sekundernya, ya. Nah, catatannya adalah referensi dalam teks harus mencantumkan sumber informasi primer dan sumber informasi sekundernya. Jadi dua-duanya ditulis dalam teks, ya. Tetapi nanti di referensi, di daftar referensi yang di belakang, ya, di belakang karya tulis ilmiahnya itu hanya mencantumkan sumber informasi sekundernya saja, ya. Contoh, ya, contoh gini, kutipan. Untuk kutipannya, kutipannya adalah sebuah penelitian oleh David tahun 2010, ya. Ini primernya, ya, dikutip dalam Brown 2016 halaman 10. Ini sekundernya, ya. Kemudian baru menunjukkan bahwa, dan seterusnya, ya. Itu cara nulisnya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian atau kita juga bisa tulis misalnya Brown 2016 halaman 10 kurung tutup, seperti itu, ya. Ini informasi sekundernya. Kemudian yang melaporkan penelitian tahun 2010 oleh Clark menyatakan bahwa, dan seterusnya. Itu informasi primernya, ya. Nah, yang di kutipan harus ditulis dua-duanya, baik primer maupun sekunder, tetapi nanti di daftar referensi di belakang yang diambil hanya primernya saja. Mohon maaf, yang diambil hanya sekundernya saja. Berarti yang brownnya saja yang ditulis di daftar referensi, seperti itu, ya. Itu karya yang disebutkan dalam karya lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8, kita mengambil sumber dari artikel surat kabar. Artikel surat kabar itu bisa ada dua kemungkinan, tanpa pengarang dan ada pengarang, ya. Maka bila tanpa pengarang, formatnya adalah nama surat kabarnya dalam format italic atau dimiringkan, kemudian koma tanggal terbit dan nomor halaman, seperti itu. Ini kalau tanpa pengarang, ya. Sebagai contoh, kutipannya adalah rancangan kurikulum 2006 lebih berupa pedoman bagi guru untuk mengembangkan sistem belajar mandiri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, ya. Itu kutipannya. Cara penulisan sumber kutipannya adalah kurung buka Media Indonesia ditulis italic atau miring, ini nama surat kabarnya, koma tanggal terbitnya, tanggal terbit surat kabarnya yaitu 3 Maret 2006, koma halaman keberapa, titik 24, seperti itu, kurung tutup, ya, seperti itu untuk artikel tanpa pengarang. Nah, bila artikel tersebut ada pengarang, ya, maka artikel surat kabar dengan nama pengarang, maka referensi dalam teksnya menggunakan format umum referensi dalam teks seperti yang kita pelajari sebelumnya, ya. Ada yang satu pengarang, ada 2 dan 3 dan seterusnya. Itu. Kalau ada pengarangnya tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya kita sudah bahas. Selanjutnya cara pengambilan dari grafik, tabel atau angka, ya. Nah, contoh misalnya kita mengambil gambar, ya, gambar, maka cara penulisannya adalah misalnya, ya, gambar di karya tulis kita adalah nomornya adalah gambar 2.1 algoritma XYZ, misalnya nama gambarnya, maka di bawahnya ditulis sumbernya. Sumbernya cara penulisannya adalah sama seperti mengetik sebelumnya, yaitu nama belakang, tahun, kemudian halamannya, seperti itu, ya. Itu cara mengutip grafik, tabel atau angka. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan referensi kutipan dari sumber elektronik, misalnya dari internet atau website. Sebagai contoh, misalnya saya akan mengambil suatu kutipan yang didapat dari suatu artikel surat kabar tanpa pengarang yang ada di sumber elektronik, ya. Contohnya dibuatnya seperti ini.
Nah, ini perbedaannya adalah hampir sama dengan cara penulisan yang sebelumnya dituliskan, namun bedanya adalah kita mencantumkan alamat web yang kita ambil dan kemudian tanggal aksesnya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ini kutipannya. Urbanisasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Terjadinya proses urbanisasi ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak dapat terkendali. Nah, sumber kutipannya adalah kurung buka. Ini dari Kompas 22 Kompas miring, koma 22 Oktober 2019 ini adalah tanggal publikasinya dari artikel tersebut. Terus koma, kemudian selanjutnya yang biru ini adalah alamat internet websitenya, ya, linknya. Kemudian koma ini tanggal aksesnya, 2 Maret 2020 kurung tutup, ya. Itu cara mengambil kutipan dari sumber elektronik. Demikian keseluruhan dari bagaimana kita mengambil kutipan dalam teks seperti itu. Selanjutnya adalah tambahan untuk melakukan kutipan pada beberapa kasus tertentu. Yang pertama adalah tentang ketentuan tanggal publikasi, ya. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin nanti akan ditemui dalam melakukan kutipan, khususnya dalam tanggal publikasi. Yang pertama adalah apabila tidak ada tanggal publikasi, ya. Jadi kita menemukan suatu sumber di mana tidak kita temukan tanggal publikasinya. Maka yang bisa digunakan adalah kita menambahkan kata atau huruf n titik d titik, ya, non dat gitu, ya, tidak ada tanggalnya. Sebagai contoh misalnya kita mengambil kutipan, kemudian kita memberikan sumbernya, yaitu kurung buka Wijaya n titik d titik koma kemudian halamannya titik 123 kurung tutup. Itu untuk kasus tidak ada tanggal publikasi. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika tanggal publikasinya ini hanya merupakan perkiraan. Jadi kita misalnya tidak mengetahui tanggal publikasinya, tapi kita mampu memperkirakan karena kita mempunyai dokumen yang lainnya. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira dokumen ini dipublikasikannya itu kapan, tapi hanya perkiraan. Nah, bila kasus ini terjadi, maka kita tinggal menambahkan huruf C di sumber kutipan kita. Contohnya adalah misalnya Rais, kemudian C, ya, kemudian tahun perkiraannya 1988, koma, kemudian halamannya H.29 kurung tutup. Ya, itu kasus yang kedua. Kasus ketiga adalah ketika kita sama sekali tidak punya dan meragukan tanggal publikasi, maka kita tinggal menambahkan tanda tanya sebelum tanggal tahun publikasinya, ya, seperti itu. Jadi misalnya Kasiman tanda tanya 2002, ya. Kemudian kasus yang terakhir adalah ketika kita sama sekali tidak punya tanggal publikasi dan memang sumber tersebut tidak dipublikasikan. Nah, kita tinggal menambahkan saja setelah namanya, misalnya contoh Samsul kemudian Anpap, ditulisnya seperti itu, atau tidak dipublikasikan, ya. Itu beberapa kasus tertentu tentang tanggal publikasi. Selanjutnya adalah kasus yang terjadi ketika kita harus melakukan kutipan di mana kutipannya itu lebih dari 30 kata, ya. Maka untuk menangani hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, kata-kata kutipannya adalah kita harus turunkan fontnya satu tingkat dibandingkan font yang digunakan dalam badan tulisan, ya. Kemudian kita memberikan satu spasi sebelum dan sesudah kutipan, ya. Kemudian kutipannya ditempatkan lebih ke dalam atau indented dibandingkan badan tulisan. Kemudian kita harus memperkenalkan kutipannya dengan kalimat pembuka menggunakan titik 2. Sebagai contoh, misalnya kita mengambil suatu kutipan dari swasta yang sumber kutipannya itu lebih dari 30 kata. Maka cara menulisnya adalah kita masuk di body tulisan dengan tulisan sumbernya, yaitu swasta kurung buka 1984, halaman atau H.234 kurung tutup berpendapat dengan mengatakan titik 2, ya. Setelah titik 2 kita spasi 1,
berikan satu spasi, kemudian kita turunkan fontnya, ya, kita turunkan fontnya untuk isi dari kutipan, ya. Nah, setelah turun fontnya kita menulis lebih ke dalam dibandingkan body dari atau badan dari tulisan kita, dan mulai menulis kutipannya. Misalnya, semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran, dan seterusnya, ya, cukup panjang karena lebih dari 30 kata. Setelah selesai kutipannya, kita berikan tanda titik, kemudian kita berikan satu spasi lagi untuk masuk ke badan tulisan utama. Demikian keseluruhan bagaimana kita melakukan kutipan referensi dalam teks.